Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi koperasi, UKM, dan UMKM. Saat ini, Indonesia dan dunia telah dilanda sebuah wabah virus corona yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Dengan merebaknya wabah virus corona, pergerakan roda ekonomi makin hari makin melambat. Bahkan bukan lambat lagi, dari hari ke hari terus mengalami kemunduran. Dengan sulitnya akses transportasi antar kota atau antar provinsi, mengakibatkan sulitnya ekspor beberapa komoditas hasil pertanian, perikanan, perkebunan, bahkan hasil olahan dari berbagai macam produk kerajinan. Maka secara tidak langsung tidak ada proses transaksi dan peredaran uang yang semakin langka, sedangkan kebutuhan akan biaya hidup tetap berjalan yang akhirnya hidup konsumtif dengan anjuran lockdown atau diam di rumah. Secara tidak langsung, masyarakat agar diam dan tidak ada aktivitas di luar rumah, tidak produktif, dan sendi-sendi proses ekonomi secara perlahan mati satu demi satu. Sektor ekonomi selaku penggerak sektor lainnya, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, langsung berjatuhan atau gulung tikar, dan itu dirasakan oleh beberapa pengusaha mikro yang berada di Kabupaten Tulungagung. Bila mana situasi ini terus berlanjut, bukan hal yang tidak mungkin sektor lainnya akan terus menurun dan krisis yang makin parah akan melanda dunia usaha dan sektor usaha lainnya. UKM Batik Gajah Mada yang memiliki 25 pekerja dan 30 mitra pembatik tulis di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menghentikan sebagian besar aktivitas produksinya sejak sebulan terakhir sebagai dampak pandemi COVID-19 yang menyebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dan negara-negara di dunia. UKM ini terpaksa menghentikan produksi karena sudah tidak ada permintaan atau pesanan sejak wabah corona merebak di Indonesia. Aktivitas produksi batik, baik batik tulis maupun batik dengan teknik sablon, berhenti total sepekan setelah wabah corona teridentifikasi. Pelanggan besarnya dari galeri-galeri batik ternama di Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, dan beberapa kabupaten atau kota di Jatim membatalkan semua pesanan seiring kekhawatiran penyebaran wabah COVID-19 yang menjadikan hilangnya pangsa pasar serta resesi ekonomi global yang terus memburuk. Selanjutnya, sejak itu karyawan yang berjumlah total 25 orang dirumahkan. Demikian juga dengan mitra pembatik rumahan. Order batik tulis yang biasanya diberikan di stop sampai batas waktu yang belum ditentukan. Tidak ada pilihan lain karena kalau tetap berproduksi tidak ada yang menanggung beban biaya produksinya. Sementara hampir tidak ada barang bisa keluar terjual. Tidak ada pesangon ataupun THR yang diberikan. Libur produksi diprediksi bakal berlangsung lama. Kendati sebentar lagi memasuki bulan Ramadan dan Lebaran pada periode Mei-Juni. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mengakibatkan banyak pelaku UMKM di Tulungagung yang terdampak, sehingga mengalami penurunan omset. Dari data Dinas Koperasi dan UMKM, terhitung sebanyak 286 UMKM yang telah terdampak di Tulungagung. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Tulungagung, Slamet Sunarto menjelaskan, angka tersebut masih belum final, lantaran masih bisa diupdate sewaktu-waktu. Terlebih, Kementerian meminta pihaknya untuk selalu aktif menghimpun data-data pelaku UMKM yang terdampak akibat wabah COVID-19. Menurut Kepala Dinas Koperasi, dari angka tersebut mayoritas yang terdampak adalah usaha makanan dan minuman, menambahkan penurunan omset UMKM. Ini disebabkan oleh beberapa hal. Beliau juga menambahkan perihal produk menjadi masalah utama yang mengakibatkan penurunan UMKM. Selanjutnya tak lain dari aspek permodalan. Tak hanya itu, sulitnya bahan baku juga mengakibatkan penurunan omset UMKM. Terlebih saat ini, pembatasan jam kerja sudah mulai diterapkan sehingga mempersulit proses produksi, yang turut diperparah dengan mahalnya bahan baku.
Kepala dinas juga memaparkan bahwa permasalahan itu yang paling sering kita temukan ketika pendataan. Untuk itu, data tersebut nantinya akan dikirim ke kementerian. Semoga kementerian bisa memberikan kebijakan untuk mengakomodir permasalahan tersebut. Pada 15 April nanti, pihaknya akan melakukan telekonferensi dengan Dinas Koperasi Provinsi dan Menteri Koperasi, guna dilakukannya pembahasan terkait kebijakan apa yang nantinya akan diambil oleh kementerian terhadap pelaku UMKM yang terdampak akibat COVID-19, sesuai dengan data yang telah dihimpun di masing-masing daerah. 2 dari 4 galeri batik Gajah Mada yang tersebar di 4 titik lokasi bahkan harus ditutup. Hanya 2 yang tetap dibuka dengan batas waktu tertentu dengan tenaga kerja sistem shift karena rendahnya angka pembelian beberapa pekan terakhir. Opsi penjualan secara daring juga dilakukan tim pemasaran batik Gajah Mada sebagai upaya meminimal interaksi langsung dengan konsumen. Namun itu pun jauh dari optimal. Omset mereka yang biasanya mencapai kisaran 100 juta hingga 150 juta per bulan kini turun sekitar 95%. Selain menggunakan teknik pemasaran daring melalui medsos dan aplikasi pemasaran dan lelang, upaya survival saat ini dilakukan dengan mulai memproduksi masker batik yang dijual dengan harga kisaran 4.000 hingga 5.000 per lembarnya. Saat ini, pesanan masker batik terus meningkat seiring kampanye pemerintah untuk masker untuk semua. Kalau dulu belum berani karena tidak dianjurkan, kini konveksi industri membuat beberapa model dengan bahan kain batik. Penghentian produksi tak hanya dilakukan batik Gajah Mada. Informasi dari kelompok UMKM setempat, hampir semua industri batik di Tulungagung kini mati suri akibat sepinya permintaan dan pesanan pasar.